cuma dapat menyebabkan error yang besar juga. Nanti kita mau cek errornya berapa. Kemudian minimum curvature itu suatu interpolasi yang sifatnya smoothing. Smoothing artinya dihaluskan ya. Kemudian tension, tarik menarik antar data di dalam, mengontrol smoothing tadi. Data ini, metode ini dapat mengekstrapolasi melebihi sebaran nilai Z kita. Problemnya di minimum curvature adalah dia bisa melampaui nilai yang sumbu C ini, yang kolom C ini. Jadi dia ekstrapolate. Oke, jadi itu yang mau pertama kita coba, minimum curvature. Lalu Anda cari data yang nanti diberikan. Oke, catat ini, nanti kamu dikasih data. Ini data sampelnya di D, sampel data sampel. Oke. Kemudian pastikan bahwa kolom A adalah sumbu X, kolom B adalah Y, dan Z adalah datanya. Oke. Nanti kalian di Excelnya agak dibedakan sedikit, pasti tricky, namanya orang bikin soal pasti dirumit-rumitin kan. Di sini nanti akan ada nama titik dulu. Jadi X, Y-nya cek lagi. Oke, tricknya bisa cek nanti. Kalau kita ubah sedikit boleh dong. Untuk yang buka Excel kita kasih nama aja di sini. Titik 1 P, titik 1 P, titik 2 dan seterusnya. Oke, ini nomor data ya. Saya juga belum. Banyak ya. 500 data ya. Oke, sekarang saya kasih nama titik. Oke, kita balik lagi, saya browse lagi karena sudah datanya berubah. Oke, sebagai contoh di sini kolom A-nya dia bilang jadinya nama titik ya. Oke, jadi Anda harus akomodir, kita ubah B, C, lalu datanya ada di D. Jangan lupa nanti datanya akan dikasih 2. Ya, ada 2 di sini. Tujuannya nanti ada kenapa harus ada 2 data. Oke, yang pertama kita pakai minimum curvature. Oke, setelah itu Anda next dulu. Muncul data sebaran X dan Y yang harapannya sama dengan yang tadi kita buka di Excel. Tapi Anda bakal susah nampilin yang ini, nggak ada informasi. Jadi yang kamu tampilin nanti yang Excel tadi kita buat sebentar, cepat aja. Lalu insert, lalu kita bikin scatter. Oke, ya. Ini data yang sama kan? Ya, ada 3 titik di ujung. Di sini juga sama. Ya, kalau datanya yang sama. Nanti ada beberapa hal yang harus kita lakukan di Excel. Banyak hal yang harus kita lakukan di software. Oke, jadi ini baru minimum curvature. Baru sebaran datanya. Lalu di sini dia nyatakan jumlah data ada 500, nilai X paling minimum, Y paling minimum maksimum, Z minimum maksimum. Kemudian di sini ada residual, residual, ada errornya. Kemudian berapa iterasi yang sudah dilakukan? Kita nggak punya data full pada data ini. Kemudian kita mungkin ada kosong. Kemudian kita next aja dulu. Oke, dia hitung. Datanya agak besar, jadi agak panjang. Mungkin yang punyamu nanti UAS lebih besar. Jadi agak panjang. Tadi ujian tanggal 17 ya? 15, 16, 17 kali 3 hari. Gak mungkin lah kamu terkurang yang 3 hari kan? Gak mungkin, pasti hanya beberapa menit. Oke. Nanti pada saat minimum curvature ini keluar, Anda akan keluarkan grafik ini. Pasti ada perintahnya di dalam soalnya, nanti snapshot curvature.
Oke, kemudian ini data, kalau Anda lihat datanya ada 500, dia nggak perlu lakukan uji statistik pada keseluruhan 500 dataset. Dia akan ngambil sampling aja. Di sampling aja nih. Kalau data nomor 7, data nomor 8, 16, 20 dia pindah deh. Oke. Umumnya server akan ambil kira-kira total ini ada 100 sampel aja yang dia snapshot. Oke. Kita bisa save, kita bisa ambil data tersebut. Kalau di sini dia bilang errornya antara 12 sampai ada minus 12 sampai kayaknya itu paling besar ya. Ada 15. Oke. Untuk mengetahui itu Anda save ini. Control save di atas. Namanya cross validasi. Lalu Anda save, lalu kita kasih nama. Tolong dicatat namanya cross validasi. Ya. Jangan dikasih nama yang sama. Oke, biasa. Nanti dalam soalnya, dalam soal proyeknya salah satunya akan ada pertanyaan mengenai error rata-rata. Oke, error rata-rata. Anda buka Excel karena server nggak akan kasih sama Anda. Lalu Anda buka file, open, lalu browse. Tadi apa namanya? Cross validation. Cross validation. Oke, ini trik dalam pakai Excel. Anda perlu catat, berguna sampai nanti kamu tua. Apapun data teks bisa dibuka pada Excel. Ya, semua data teks itu bisa dibuka pada Excel. Mau data sumber, data mapping, etc. bisa kamu rekam dalam Excel. Problemnya adalah orang nggak berubah ininya. Oke, formatnya ganti dulu jadi all file supaya dia membaca semua jenis file. Kemudian tadi namanya cross validation. Oke, ini cross validation. Oke, trik dikit. Oke, kalau Anda lihat di sini data yang barusan data itu yang cross validation ya. Uji sampel atas 100 data ya dari 500. Di sini ada koordinat X, koordinat Y, koordinat Z, nama, nomor titik, kemudian estimasi error dan residual error. Di sini supaya dia tersusun dalam Excel, Anda harus kasih pemisah, delimitasi. Di sini ada delimited kalau di Excel. Ini mah pada data apapun yang nanti Anda pernah gunakan pada masa depan. Di sini lihat simbolnya dia pakai koma ya, memisahkan datanya pakai koma. Nanti data lain mungkin berbeda. Oke, kita ingat dia pakai koma. Anda klik next, komanya diaktifin. Oke, komanya diaktifin, sekarang dia kepisahkan. Jadi kepisah di semua data, jadi tersusun rapi. Kalau enggak hidupmu akan rumit, ya. Kalau kamu nggak pisahin data ini, hidupmu bakal rumit jadi pisahin satu. Oke. Setelah itu finish, alright. Sekarang kita punya susunan data cross validasi. Nanti akan ada pertanyaan berapa error. Nama errornya RMS ya. Root mean square. Kalau Anda ingat beberapa pertemuan dulu kita bahas error. Cara ngitung errornya gampang aja, tinggal dikuadratin. Sama dengan ini pangkat 2. Oke, sebentar, sabar dulu. Residual kuadrat. Kalau Anda ingat variansi etc. Ini errornya. Kemudian saya akan jumlahkan. Oke, error total ya. Sini kolom H1 sampai H2 dong. H2 sampai H102. Oke. Sum. 1. Oke.
Datanya ada berapa? 100 ya? Bagi 100. Oke, kemudian yang ini sama dengan akar. Akar biasa apa? SQ R C. Oke, 9%. Jadi total errornya 9%. Nanti kalau data yang diberikan, data UAS diberikan, kalau errornya di bawah 10% diterima. Kalau errornya di atas 10%, artinya errornya ketinggian, nggak diterima. Artinya tadi pas grading awal ada yang salah. Ada yang salah satu metode minimum kurvatur. Pasti yang dosennya bikin yang soalnya nggak tahu pada Anda atau Pak Iwan, pasti di bawah 10, pasti di bawah 10. Kalau nggak tinggal jalan. Tapi kita cek aja untuk memastikan. Pak, ya yang 85 itu total semua jumlahnya dibagi 100 dan rata-rata. Kan datanya 100 ya, data sampelnya 100. Total residual data sampahnya, ya, data sampah. Selisih antara titik yang satu ke titik yang sebelah. Itu berapa persen? Dibagi 100 bagi jumlah data, diakarin namanya root mean square, ya. Variansi. Ingat pernyataan tadi di awal, kalau minimum kurvatur metodenya nggak ada variogramnya, kan ya. Jadi kita nggak bisa ngitung error dari si variogram, dari si software langsung nggak bisa. Jadi kita hitung manual pakai Excel, karena kita nggak dapetin si error. Tadi baca lagi teorinya, minimum kurvatur adalah cara smoothing, ya, nggak peduli datanya errornya baik atau hubungan titik-titiknya baik atau buruk, dia sikat jadi peta. Sama kayak kalian bikin peta geologi, ya, nggak tahu nyambung atau enggak, sikat, ada kontur, sikat. Nah, jadi nggak baca errornya. Sekarang kalau nanti kalian punya dalam 1 tahun lagi mapping, kalian punya data singkapan, etc. Sekarang kalian tahu cara menghitung errornya, ya, errornya bisa dihitung. 9,2%, oke. Kalau 9,2% kita lanjut, kita terusin. Bisa ya? Sama nggak main? Yang di bawah akar dari SQRT. Fungsinya di atas tuh, akar dari SQRT dari sini. Akar dari jumlahin dulu. Ini udah anak tingkat 2 nih, Excelnya harus di ini nih. Soalnya harus udah mulai jago-jago. Minimal itu bisa kerja di kantor pemilu, KPU. Jumlahin, bagi 100, akarin. Oh, yang dibagi 100 yang angka besarnya dong, yang sum. Yang sumnya total bagi 100 data. Oke, bagi 100 langsung di belakangnya. 9% kita laksanakan kalau gitu grading ini. Oke. Ini juga snapshot, semuanya snapshot di PowerPoint. Untuk metode apa? Yang mau di snapshot ini nih, kurva ini. Kurva ini menceritakan nilai asli dan nilai yang akan diinterpolasi. Jadi hubungan antara kedua-duanya. Tadi errornya paling besar 15% kalau salah ya, lebih kecil, minus 15%. Nanti kalau kita dapat di angka di bawah 10%, kita boleh nyatakan dia sebagai peta. Oke. Kemudian ini datasetnya. Ini datasetnya untuk searah X 150 data, 100 arah Y 100 data. Spasi antar data skala, ini skala pemetaan 1,5 meter, aman-aman detail. Kemudian ini nggak kita pakai dulu, poligonnya nggak kita pakai dulu, yang ada mosaik yang ini. Kemudian pastikan ini grid recordnya cek, ini mau dipakai. Ada di sini grid record.
Oke, kita terus dulu, kita finish. Nanti dia run. Gak apa-apa. Oke. Kamu juga rekam aja. Kamu rekam aja dulu. Oke, di belakang layar petanya sudah mulai jadi. Di depan laporan statistik ini. Laporan statistik ini termasuk dalam sesuatu yang harus Anda save. Tadi ini metodenya apa ya? Minimum kurvatur. Minimum kurvatur. Kurva terdekat terkecil. Minimum kurvatur. Jangan lupa dicatat. Beri nama lalu di save. Nggak usah pakai nama aneh-aneh, pakai nama minimum kurvatur aja. Kan nggak perlu pakai banget, fix apa. Nggak perlu. Anda hanya kumpulkan masing-masing satu, kurvatur satu, kriging satu, ini satu, semua dikumpulkan. Di dalam file grid reportnya, di sini ada data univariat, artinya data statistik biasa saja. Ya, bukan geostatistik. Oke. Ada kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Ada mean, ada median. Minimnya, kemudian tadi yang error root mean square ada di sini, tapi dinyatakan dalam angka lain. Variansinya, standar deviasi, error, 9%, 0,9 dan lain sebagainya. Data yang ini jangan di delete, nanti ketika pakai metode lain kalian akan bandingkan, termasuk dalam interpretasinya ada di sini. Ada beberapa hal yang harus diinterpretasi ini. Kuartil, mean, kemudian standar deviasi dan variasi. Koefisien variasi. Coba saya baca lagi sedikit. Sisanya nggak terlalu penting bawahnya. Oke. Ini untuk titik-titik yang paling dekat juga nggak terlalu penting karena kita bukan mau lihat titik terdekat. Yang kalian akan pentingkan yang univariat ini. Nanti dalam interpretasinya harus diuji banding metode 1, metode 2, metode 3. Mana yang memberikan kuartil paling baik, mana yang memberikan variansi paling baik, variasi paling rendah dan lain-lain. Itu harus di save. Oke, sekarang kita punya peta. Ini peta dengan metode pertama, multivariat. Oke, warnanya Anda ubah. Klik di kontur level. Oke. Level lalu ke bawah ada skalanya. Anda aktifasi. Di sini saya ingin Anda bebas mau pakai apa aja, warna yang mau Anda pakai. Tapi umumnya kalau untuk kontur dia punya banyak jenis warna data. Jangan pakai yang terlalu centil, mata saya capek. Oke. Misalnya pink purple, bayang ya? Kalau pink purple kita nggak bisa analisis dengan baik. Jadi nanti di PDF di PowerPoint-mu juga jadi jelek. Jadi ya pakailah warna-warna yang relatif mudah. Oke. Kemudian di sini ada aktivasi untuk color scale di atasnya. Oke, saya ingin Anda aktifkan juga color scale-nya di aktifkan. Udah kebaca, kebayang? Level lalu aktifin color scale. Kalau di color scale ini mana paling rendah? 25, ini lebih tinggi ya? Oke. Artinya ini yang 50, 25, ini skalanya kan ada tertentu ya. Saya lebih 4,5 kalau salah ya. 50 mungkin ini 35 kah? 20 etc. Ini aslinya bagian yang cekung ya, yang cekung ya. Ini bagian yang tingginya warna pink kan ya. Tingginya pink, tingginya cukup. Oke, tadi di awal kita nggak masukin data besar, data volt nggak diberikan. Jadi yang seperti ini yang kayak volt tapi nggak kelihatan, kita nggak punya datanya. Ini kayak volt ya. Ini kayak volt. Tinggian ini kayak sesar naik. Oke, tapi kita nggak punya datanya di tengah, nggak begitu. Oke, Anda bisa lihat kalau tujuan tadi kurvatur itu smoothing, ya. Tujuan paling awalnya menghalus
Jadi dia bentuknya kasar, tingkat kekasarannya kayak gini tuh dihilangkan oleh bulai-bulainya lebih banyak ya. Oke, saya juga baru lihat data ini jadi nggak terlalu familiar. Itu satu sudah di grid tadi, jangan lupa di set gridnya. Gridnya ada di sebentar, punya saya ada di sini, example dataset grid. File grid ini jangan pernah coba-coba dihapus ya, dikumpulkan atas nama kalian. Jangan lupa jangan pakai nama aneh-aneh, nama kalian aja. Ini NPM, kalau nggak saya pusing sendiri nyari. Kalau data kaliannya pusing. Itu harus dikumpulkan. Kenapa? Karena report yang tadi nanti asisten saya akan cek apakah sama dengan yang ada di dalam file gridnya, file project. Atau nanti kalau nggak, kan kalau file grid itu namanya belakang BRD ya. Kalau nggak nanti file projectnya aja, Pak. Project belakangnya SR, project SRS-nya aja yang gitu. Itu biasanya filenya besar. Itu kita lihat. Oke, ini satu metode. Di satu metode ini Anda bisa bekerja dengan banyak. Yang berikutnya Anda harus tempatkan titik stasiunnya. Ya, tadi stasiunnya namanya sudah diubah jadi P1 sampai P100 ya. Nah, untuk membuat posisi peta tersebut Anda punya post di sini. Di halaman awal home, lalu ada post di sini. Tempel. Kemudian klik post. Yang nggak bawa laptop dicatat aja dulu apa yang harus Anda beri, nanti lupa sendiri. Oke, post. Ketika sudah di post, panggil data yang sama. Sampel. Oke, sama tadi. Oke, muncul peta baru. Nah, ini belum benar nih. Yang ini. Oke, kita taruh lagi kursor kita sekarang. Oke, susun. Di sini lihat di bawah ada option kolom A, X koordinat, Y koordinat. Padahal koordinat kita ada di B dan di C. Oke, harus diubah. Ubah ke B. Yes, ubah. Oke. Ubah ke C. Oke. Kemudian untuk demi nama kecantikan, label. Labelnya ada di sini. Label set itu ada di kolom A untuk nama. Salah kali ya. Kalau AP1 P2 P2 ya kan? Kenapa muncul gitu ya? Position center. Position. Oke, sebentar dulu. Kolom B, kolom C dengan posisi malah nggak ini ya, malah nggak bagus ya. Namanya banyak banget. Oh, 500 data ya. Iya. Oke, labelnya kita hilangin. Bikin pusing. Non, kita pakai simbolnya aja. Oke, simbolnya pakai ini boleh lah. Atau pakai sepertinya posisi peta antara yang nempel nggak sama, lihat. Ini di bawah. Oke. Ini kita geser aja. Ini bisa geser langsung. Oke. Terlalu berat. Kenapa nggak sama ya? Skalanya beda ya. Oke, Anda boleh geser-geser, nanti tempel skalanya boleh ya. Kalau pada tahap ini silakan. Oke, kira-kira kayak gitu. Jelek ya simbolnya, bikin pusing. Oke, udah kayak makam ya. Kita
kita ganti sama titik, kemudian kita kecilin. Oke, di sini opsi semua ada di sini, tergantung Anda aja lah itu. Nah, tergantung keindahan mau. Oke, itu titik data kita. Ya. Oh, kok ini mah rapat banget ya, jadi nggak ada titik yang kita mau tanya. Paling di sini berapa nilai di sini, berapa nilai di sana. Oke. Untuk mengetahui nilai, kita kembali ke petanya sedikit. Bentar. Kita select. Sebentar, kita cari digitalisasi dulu. Kalau di super ini digitalisasi atau udah otomatis? Oke, udah otomatis ya. Lihat kalau kursor saya bergerak, bentar. Di kita. Oke. Dimanapun kursor saya berada, nanti kalian akan diberi pertanyaan ekstrak nilai pada koordinat sekian, ekstrak nilai pada sekian, ekstrak nilai koordinat sekian. Ada beberapa soal. Apa sih? Kalau di server